ini. Seneng ya? Oke. Boleh perkenalan dulu mungkin ya? Silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Nusaibah Mujahida. Aku dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris semester 6 Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung. Oke, masalah berarti di kampus 2 ya? Iya, betul sekali. Oke, baik. Sebelumnya udah siap Nuk untuk sesi kali ini? Insya Allah siap. Oke, baik. Untuk sesi lebih lanjutnya, aku akan izin untuk ini dulu ya, memperkenalkan dulu dengan apa, model apa, bimbingan karir yang akan kita lakukan bareng-bareng pada sesi ini. Oke, baik. Kita akan mulai sesi kali ini menggunakan desain model bimbingan karir yang dicetuskan dari Abraham Maslow. Jadi Maslow ini terkenal banget gitu ya, punya hierarki kebutuhan. Jadi memang setiap manusia punya kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi gitu ya. Nah, ini adalah hierarkinya. Yang pertama adalah physiological needs atau kebutuhan fisiologis. Jadi kebutuhan dasar, kebutuhan inti, kayak tempat tinggal, rumah, itu adalah kebutuhan dasar seseorang. Yang kedua ada safety, keamanan, ngerasa aman, ngerasa selamat gitu ya, punya 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 jaminan keselamatan. Nah, manusia tuh butuh banget kan, itu jadi kebutuhan dasar Iya, manusia benar gitu kan. banget. Bagi kita sebagai perempuan. Benar, apalagi kita sebagai perempuan. Lalu yang selanjutnya ada love and belonging. Ini adalah keterikatan. Kita tuh perlu banget merasa diterima ya, baik di komunitas, di kelas gitu ya, di kosan bahkan ya, di Iya. manapun gitu. Kita memang perlu banget akhirnya dicintai, merasa dicintai dan merasa diterima. Selanjutnya ada esteem. Esteem ini penghargaan. Maksudnya penghargaan apa? Segala upaya yang kita lakukan, ya kodratnya manusia itu membutuhkan untuk divalidasi dan dihargai. Ya, jadi apapun yang nanti kita lakukan, nanti karir ke depan yang kita lakukan, itu juga perlu gitu ya untuk di ada diberikan ya diapresiasi, diberikan penghargaan. Yang terakhir, yang paling atas adalah aktualisasi diri atau self actualization. Nah, aktualisasi diri ini juga diperlukan gitu ya untuk setiap manusia karena ya manusia merupakan apa ya? Manusia adalah makhluk yang perlu untuk terus belajar, 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 belajar. Jadi ada aktualisasi peningkatan dan upgrade dalam dirinya. Oke, next selanjutnya yang akan kita mulai adalah tentang kebutuhan fisiologis dulu nih sebenarnya. Kebutuhan fisiologis dalam pekerjaan gitu ya. Biasanya seseorang ini pengen banget kan biasanya kalau di tempat kerja nih, kita nggak punya tempat untuk ke kamar mandi misalnya. Itu menjadi kebutuhan dasar kita kan. Benar. Jadi memang ada kebutuhan-kebutuhan fisiologis ini yang perlu kita dapatkan di lingkungan pekerjaan. Gitu. Kayak misalnya tadi kamar mandi atau waktu istirahat itu adalah kebutuhan fisiologis kita ya sebagai seorang manusia. Nah, selanjutnya aku akan bertanya gitu ya ke Nunu. Kira-kira nih ya, Nu, kan sebelumnya saya udah meminta Nunu gitu ya untuk menuliskan Nunu pengen jadi apa gitu kan. Nah, Nunu gimana nih Nunu bisa memastikan bahwa pilihan karir Nunu ini memenuhi kebutuhan dasar Nunu? Jadi kayak makanannya memenuhi nggak sih akhirnya dari pilihan karir Nunu ini, tempat tinggalnya akhirnya juga terpenuhi nggak sih dari karir yang Nunu pengen capai ke depannya? Silahkan. Sementara ini untuk aku pribadi di 5 tahun ke depan merencanakan akan menjadi ya apa ya sebagai pengalaman dulu gitu kan sebelum lanjutkan di jenjang pendidikan selanjutnya gitu. Akan lanjutkan sebagai guru bahasa Inggris tentunya tapi di apa sih di lingkup PNS gitu pegawai negeri sipil. Kenapa tuh milih pegawai negeri sipil? Biar apa? Aku pribadi sebenarnya lebih kayak kita melihat realitas yang ada gitu kan banyak daripada guru yang kita tahu gitu kan beban kerja yang diberikan dengan apa ya maksudnya hasil kerja mereka itu tidak sepadan gitu. Adapun di samping kenapa aku pengen ya salah satunya itu jadi kayak aku pertama ngelihat Umi di rumah gitu kan kayak yang beliau kerjakan sama beliau hasilkan kalau misalnya tidak apa ya hanya sekedar guru yang diangkat oleh sekolah itu kurang untuk mencukupi gitu keluarga gitu. Nah, mungkin dengan jalur PNS ini gitu, aku pribadi, walaupun aku belum cari tahu banyak sih tentang gimana sih atau pengalaman dari orang-orang yang bekerja di PNS. Cuma aku harapanku ke depannya ingin tahu dulu gitu. Kalaupun misalnya ternyata ke depannya tidak cocok atau kurang cocok gitu kan. Ya itu bisa dipertimbangkan. Oke, jadi dengan memilih PNS ini tuh sebagai apa ya jalan kayak aku pengen mastiin akhirnya kebutuhan fisiologi Iya, kamu itu tuh akhirnya terpenuhi. terpenuhi gitu ya. Oke. Tapi menurut kamu sendiri ya seberapa penting sih gaji atau kompensasi dalam perencanaan karir kamu? Sebetulnya kalau bisa di apa ya, diurutkan gaji ini menjadi nomor 2 sih sebelum kenyamanan tentunya ya. Karena, apa yang kita cari sekarang, ya pasti nggak jauh-jauh dari itu tujuannya gitu kan. Ya tadi kembali lagi apalagi realita kehidupan yang di mana pun aku juga sebetulnya akan mungkin bisa jadi menanggung, beban-beban adikku selanjutnya gitu. Jadi kayak, ya itu menjadi hal yang penting sebenarnya. Jadi urutan kedua setelah apa? Kenyamanan. Kenyamanan. Oke. Penting banget ya emang. Karena ya kita kerja juga pasti untuk akhirnya kalau kita bekerja nggak dapet itu, ya Untuk untuk apa? apa kita bekerja juga gitu. Oke. Lalu nih selanjutnya. Ya. Oke.
Oke, selanjutnya nih, Nuk, menurut kamu sendiri tadi kan akhirnya gaji udah, selanjutnya adalah apakah benefit kesehatan Mhm dan tunjangan gitu ya mhm. menjadi pertimbangan utama juga dalam kamu memilih karir? Yang aku lihat dari orang tuaku juga, itu menjadi hal yang paling utama juga dalam, apa ya, lingkup, apa ya, pekerjaan gitu. Karena kita ini Mmm, dengan beban yang lumayan banyak mhm gitu kan, tentu harus mempertimbangkan satu dan lain hal, mhm terlebih mhm. tentang kesehatan sama tadi. Tunjangan? Oh ya, tunjangan. Ya, salah satunya itu karena, banyak juga yang sekarang apa, PT atau instansi yang menawarkan hal-hal tersebut gitu. Jadi kayak selain kita mendapat tunjangan, ada pun juga kesehatan benefit-nya Mmm, gitu. Ya itu karena, harus selaras gitu. Kalau ketika misalnya kita nggak sehat, ya kita nggak bakal bisa bisa kerja kerja. dan instansi itu pun akan dirugikan nantinya Mhm. Jadi gitu. sepenting itu juga ya, akhirnya jadi masuk ke pertimbangan pemilihan karir Betul. gitu. Oke. Tapi gimana nih, Nunu sendiri untuk menyeimbangkan akhirnya waktu kerja, waktu berkarir gitu ya, dengan waktu istirahat? Mmm. Sebetulnya itu bisa disesuaikan ya, karena kan sebelum kita apa ya, melamar, itu pasti kita sudah memetakan atau sudah mencari tahu Mhm, tentang sebuah lembaga yang ingin kita ajukan ajukan. gitu kan. Mhm Jadi dari situ pun aku sudah membaca kiranya kalau aku masuk di tempat itu, aku masih dapat, istirahat di jam sekian mhm. gitu. Jadi itu sudah dipetakan dari sebelum kita memutuskan untuk melamar kerja gitu. Jadi akhirnya tadi ya sebelum melamar kerja pun akhirnya udah diurutin Mhm nih tadi dari mhm gajinya berapa, terus mhm. habis itu, tunjangan atau benefit kesehatannya dapat atau Iya enggak, betul. terus habis itu ngelihat juga kayak, oh waktu kerjanya berapa, Mhm baru mhm. akhirnya, dilihat juga bisa istirahatnya kapan gitu ya, itu jadi pertimbangan. Oke, tapi, kalau boleh tanya nih ya, standar minimum Nunu gitu ya, standar minimum kesejahteraan yang Nunu tetapkan dalam karir itu segimana nih standarnya? Bisa di apa nih, ibaratkan dengan apa nih kalau boleh? Misalnya, kesejahteraan, oh saya sejahtera kalau misalkan standar minimum kesejahteraan saya dapat gaji pokok, punya lingkungan nyaman misalnya kayak Mhm gitu ya. mhm. Jadi standar minimumnya kesejahteraan dalam berkarir itu gimana? Aku pribadi, ya itu gaji yang sepadan gitu sama beban kerjaku. Yang kedua, aku masih punya lingkungan yang positif tentunya. Yang ketiga, tidak ada tekanan dalam urusan aku dan Tuhanku dalam beribadah, itu sih. Oke. Jadi oke, berarti tadi ya kesejahteraannya itu juga akhirnya diukur dari kebebasan dalam beribadah gitu ya. Jadi Betul nggak betul dihalang-halangi dalam betul beribadah gitu ya. betul. Itu tetap jadi nomor satu juga gitu ya. Mhm Oke, mantap banget. Mungkin kebutuhan fisiologis gitu ya dari yang tadi hierarki Maslow tadi mhm. sudah, cukup gimana nih dari Nunu sendiri, ada bayangan nggak akhirnya? Udah mulai sih, udah mulai kebayang kayaknya aku nih harus mempersiapkan atau Mhm merencanakan apa mhm dulu gitu kan. Langkah awalku sebelum memutuskan, masuk ke dalam dunia kerja mhm. gitu kan. Ya itu tadi, fisiologis, hal Fisiologis. itu perlu terpenuhi dulu Mmm, dari aku. next, ada, hierarki berikutnya gitu ya, tadi fisiologis, selanjutnya ada safety atau keselamatan, keamanan. Ya kenapa? Kita pasti kalau misalkan di lingkungan kerja, pengen banget kan akhirnya punya lingkungan yang aman, kayak keluarga gitu ya. Terus kita juga, kita pasti senang kalau misalkan kita ngerasa dicintai gitu ya, ngerasa aman gitu kan. Betul. Karena nah kenapa akhirnya itu, penting? Karena ketika kita akhirnya punya lingkungan yang melindungi kita gitu ya, Mhm kita juga akan lebih ngerasa aman dalam bekerja. mhm Enggak, "Aduh, pikiran lagi gini ngerjain gini, mhm tiba-tiba ada apa," kan bikin nggak tenang kerjanya gitu ya, mhm gitu. Nah, selanjutnya nih, kalau misalkan mulai masuk ke hierarki berikutnya yaitu safety, kalau menurut Nunu sendiri nih, seberapa penting stabilitas pekerjaan bagi Nunu sendiri? Stabilitas pekerjaan itu seberapa penting sih menurut Nunu? penting banget karena di luar agendaku sebagai pekerja pun Mhm itu juga perlu diperhitungkan gitu kan. Makanya, kestabilan di dalam bekerja menurutku jadi hal yang pertama juga yang aku pikirkan gitu. Karena ketika misalnya pekerjaanku udah stabil, aku akan bisa meluangkan waktu untuk mhm yang lain-lainnya gitu. mhm Terlebih untuk keamanan itu juga gitu kan. Kalau misalnya di tempat pekerjaan itu tidak memberikan aku keamanan atau apa ya bahasanya kalau nggak stabil kan berarti jomplang mhm jomplang kan salah satunya. Ya mungkin itu bisa jadi masalah mhm nantinya gitu mhm kan. Entah di keluargaku nantinya atau, masalah-masalah di luar mhm kerjaan mhm. gitu kan. Iya. Kerasa penting banget juga ya, akhirnya Mhm. ketika udah stabil kan kita juga bisa upgrade lagi kalau udah stabil Betul nih. betul. Kalau belum stabil kan kayak harus terus diusahain Iya terus gitu bener ya. bener. Mhm. Oke, tapi, dari Nunu sendiri gimana menilai akhirnya prospek jangka panjang dari pilihan karir Nunu sendiri sebagai tadi ya pengen jadi guru bahasa Inggris, dan punya ya jadi PNS nih, guru bahasa Inggris itu, gimana? Sebenarnya untuk prospek jangka panjang bisa dibilang, agak apa ya, agak sulit gitu karena, mmm, apa sih namanya, jabatan yang aku pilih nanti
itu persaingannya akan lumayan ketat gitu. Hmm. Apalagi kan kita tahu ya, maksudnya setiap tahun akan ada yang namanya seleksi PNS. Ketika Hmm. misalnya ada yang lebih berkualitas atau yang lebih mumpuni, itu akan menjadi pertimbangan juga kan dari Hmm. mereka-mereka gitu untuk tetap melanjutkan si orang ini gitu, si pekerja ini, atau dilepasin aja gitu. Makanya menurutku Prospek jangka oh panjang ya, ya, nilai cara nilai prospek jangka panjang. nah makanya menurutku si PNS ini akan harus lebih effort gitu Hmm. dalam mempertanggungjawabkan dan meningkatkan kualitasku untuk tetap bertahan di dalam pekerjaanku. Next ya, tadi sebenarnya pertanyaan tadi sudah mencakup eh, apa cukup menjawab, beriringan ke pertanyaan selanjutnya nih. Kalau ditanya cadangan nih, cadangan dari akhirnya karena ada ketidakpastian gitu ya untuk menghadapi karir ke depan, cadangannya apa nih dari Indonesia? Kalau aku pribadi, aku akan membuka les bimbel Hmm. karena itu akan memudahkan dari aku juga gitu. Aku akan bisa mengelolanya sendiri Hmm. dan ya menghandle gitu. Ketika kita punya bisnis sendiri itu Hmm. akan lebih mudah dibanding kita bekerja dengan orang lain gitu. Cuma pasti untuk memulainya itu perlu usaha yang lebih gitu kan. Oke, mantap ya. Rencananya akhirnya udah ada cadangannya juga gitu, nggak plan A, plan B ada. Oke, selanjutnya dulu silahkan kita akan menulis ya. Ini dari kertasnya silahkan. Untuk kebutuhan fisiologis nih tadi lewat adalah kebutuhan fisiologis gitu ya. Ini namanya aktivitasnya adalah quick budget check. Jadi kayak Oke. kita akan menghitung budget gitu ya. Kira-kira apakah pekerjaan ini mencukupi untuk budget per bulannya atau justru malah boncos gitu Oh ya. iya benar. Oke, silahkan tulis 3 kebutuhan dasar terpenting dan estimasi penggunaan budgetnya. Oke, tiap bulan ya. Dan Doni juga boleh cari dulu nih. Dulu tadi ya pengen jadi PNS, guru Hmm. BNS, guru bahasa Inggris PNS. Itu per bulannya berapa gajinya? Silahkan dulu tulis. Terus dihitung juga kebutuhan dasarnya itu kira-kira terpenuhi atau enggak. Oke, udah Nuk? Udah. Oke, gimana nih Nuk? Berapa memang rata-rata gaji PNS guru bahasa Inggris ini berapa? Kalau dari yang belum akhirnya udah cari. Sebetulnya tadi yang aku cari itu PNS ini tuh ada berbagai golongan. Cuma yang kayaknya memungkinkan Mhm. dengan job desk sebagai guru itu ada di golongan 1 atau golongan 2. Golongan aku ambil di tengahnya golongan 2 sih. Golongan 2 itu kisarannya ada di 3.500.000 sampai 6 juta. Mhm. Nah, untuk ini untuk gaji per bulannya. Mhm. Tadi untuk kebutuhan fisiologisku itu di 3 yang paling pokok gitu kan. Mhm. Yang pertama ada tempat tinggal gitu. Kalau melihat aku yang sekarang dan mungkin untuk memiliki tempat tinggal itu sepertinya perlu di-budget untuk menabung gitu. Makanya aku tuliskan di sini untuk tempat tinggal 2 juta per bulan gitu. Dari gaji yang nantinya insya Allah aku dapat. Yang selanjutnya ada pangan atau makan yang Mhm. biasanya aku budgetin itu kalau kalau untuk kedepannya ya Mhm. kayaknya hidup di Bekasi ya. Itu seharinya itu 20.000, 15 sampai 20.000 makanya kayaknya 1.500.000 itu udah Udah paling. paling. Selanjutnya ada transportasi. Nah, kemungkinan ketika nanti aku bekerja, aku akan menggunakan Motor. motor untuk transportasinya. Kalau seminggu aja 25.000 buat bensin, ya hitungnya hampir sejuta lah kalau untuk 1 bulannya. 1.200.000. Oke, jadi dari gaji yang tadi tertera gitu ya, Mm-mm. sama kebutuhan dasar yang Nunu cantumin 3 kebutuhan pokok ini, kira-kira menutupi nggak? Sebetulnya menutupi, tapi kan karena ini belum apa ya, belum pasti juga aku berada di golongan mana. Kalau untuk pengeluaran segini sebenarnya eee, menutupi tapi yang pas banget gitu. Hmm, oke. Ini Nah, baru gaji pokok. baru gaji pokok ya? Belum ada tunjangan ya? Iya, Ya belum terhitung tunjangan, tapi kalau akhirnya udah menutupi, nggak boncos lah kita akhirnya iya gitu betul. ya. Oke, selanjutnya Nunu juga silahkan tulis lagi gitu ya. Sekarang kita punya aktivitas namanya career risk mapping. Itu adalah silahkan Nunu tuliskan 2 resiko tertinggi gitu ya, memilih karir ini. Lalu silahkan juga tuliskan strateginya apa. Mmm, Hmm. Oke, udah ada nih. udah, Resikonya berat gak nih kira-kira ah, dari guru waduh PNS? berat sekali. Cukup berat sih. Kalau yang aku lihat juga gitu kan dari beberapa berita gitu yang ada, sebetulnya ada beberapa resiko yang akan diterima sebagai Hmm. guru PNS. Yang pertama yang tadi beban kerja yang dituntut lebih apa ya, keras gitu kan, lebih banyak. Nah, yang kita hasilkan akan lebih kurang standar. Terlebih kan itu dikembalikan lagi ya, maksudnya kita bekerja itu dikembalikan lagi sama instansi Hmm. tinggi gitu kan. Mmm, karena apa sih, ketika Tekanan. ketika beban kerja akan dikerahkan atau Hmm. di apa sih,
kesehatan mentalnya pasti akan pertama untuk hal-hal yang misalnya untuk di tahun pertama atau tahun kedua itu akan terganggu gitu. Dan ya sebisa mungkin untuk menghadapinya yaitu dengan mengelola beban kerja. Jadi misalnya dari awal aku udah merencanakan plan kerjaku di seminggu ini misalnya, itu akan lebih mengurangi dan mengatasi hal-hal tersebut. Ataupun kalau misalnya terjadi kesehatan mental ya gimana caranya untuk mengatasinya dengan tetap sehat, Sehat. ya gitu kan, berolahraga atau misalnya Jajan. Oh, melakukan enggak. hal-hal yang kita suka gitu kan, dan mengurangi hal-hal yang tadi. Yang kedua Resiko ada kedua apa? tentunya karena PNS ini akan ada di bawah pemerintah, yang pasti aku akan menemukan tantangan-tantangan dalam berbirokrasi gitu. Hmm. Maksudnya aku akan bergantung pada aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah, entah kebijakan-kebijakan gitu kan. Jadinya akan sangat terbatas kebebasanku dalam berinovasi gitu kan. Jadi ketika misalnya kita punya ide yang kayaknya tapi akan bertentangan nih sama pemerintahan atau sama birokrasi, itu akan lebih sulit gitu kan dibanding kalau kita kerja di sekolah dan diangkat oleh sekolah gitu kan. Itu justru malah sangat terbuka gitu kan. Justru malah dicari gitu orang yang berinovasi itu. Cuma untuk menghadapinya ya tadi aku bisa dengan tetap berusaha di awal untuk memahami dulu gitu kan, memahami dan beradaptasi gimana sih cara kerja sistem birokrasi ini, kayak regulasi-regulasi dari undang-undangnya gitu, hak-hak apa saja yang harus aku penuhi, terus tanggung jawab apa saja yang aku penuhi juga, hak apa saja yang aku dapat gitu kan. Terus juga terlebih untuk pengangkatan jabatan juga itu perlu aku pelajari lebih, karena hal-hal yang kayak gitu kadang ketika kita nggak tahu disepelekan gitu loh gitu kan. Jadi ya udah kita cuma kerja untuk mereka aja, tapi kita nggak dapat apa-apa gitu kan. Nah, gitu sih. Nah, terus juga bisa bisa juga kita dengan mencari dukungan-dukungan lain gitu kan. Semisal dari birokrasi tidak mendukung instruksi kita, kita cari dukungan-dukungan yang lain tapi tetap dalam apa ya, lingkup yang aman gitu kan gitu kan. Karena kita ketika misalnya punya ide atau inovasi dan itu tidak didukung ataupun bertentangan, itu akan apa ya, membuat kita jadi nggak apa ya, jadinya tuh kayak "Ah, aku punya ide nih nggak direalisasiin," jadi kadang tuh nge-stuck, bahkan kadang kita akan sulit lagi menemukan ide-ide itu gitu. Itu sih menurutku. Ya, ternyata resiko jadi PNS pun nggak semudah itu gitu ya. Ada ketakutan tersendiri, tantangan tadi ya, beban kerjanya yang Heeh. harus dibagi dari awal apalagi di tahun pertama gitu ya. Terus tadi kalau menyangkut dengan birokrasi, wah itu emang susah ya, Iya, kayak harus dipersiapkan dari sekarang iya gitu ya. betul. Oke, Nu. Nah, karena perasaan kebutuhan tadi ya, kebutuhan love and belonging-nya ini, menurut Nunu sendiri gitu ya, lingkungan kerja yang akhirnya ideal itu sebenarnya seperti apa nih? Tadi sih yang seperti sudah aku sampaikan di pertama, kayak kenyamanan. Kenyamanan ini banyak ya bentuknya. Eee, Satu sama lain bisa saling mengandalkan gitu. Jadi bukan hanya aku yang diandalkan atau satu orang yang diandalkan. Jadi antar pegawai atau antar pekerja sama-sama bisa mengandalkan diri mereka sendiri gitu. Karena ketika misalnya dapat tugas dan nggak bisa, misalnya di antara kita nggak ada yang bisa diandelin atau mengandalkan salah satunya, itu akan menjadi beban juga gitu kan, beban tambahan gitu. Sehat sih, misalnya lingkungan yang sehat juga, lingkungan yang positif juga, membebaskan aku untuk menyuarakan hak dan pendapatku juga. Terus juga tadi beribadah sih. Kayak nggak ada hal-hal yang membatasi aku dalam beribadah gitu sih. Oke, kalau tadi akhirnya ngerasa lingkungan kerja itu yang paling penting ya, membuat nyaman, terus tadi Nah, ya saling mengandalkan, bisa saling ini. Berarti menurut Nunu sendiri, berarti seperti itu ya kolaborasi, betul bagi Nunu, sekali, kolaborasi tim dalam betul. karir yang Nunu pengen. Betul. Apalagi dilihat dari kita yang sekarang ya sebagai mahasiswa, ketika misalnya dalam satu kelompok aja ada yang nggak bisa diandelin, itu udah menghambat kan, Iya. gimana ketika di pekerjaan. Karena kalau di pekerjaan ini hasil yang kita terima, ketika misalnya beban yang diberikan ke kita tapi hasil yang mereka terima gitu kan, jadinya nggak balance gitu kan, kayak aku nih yang ngerjain tapi kok yang dapat gajinya gede dia gitu kan, itu nggak sehat menurutku. Dan ya nggak bagus lah kalau nggak ada kolaboratif di antara. Makanya kalau menurutku dalam ketika kita ingin melamar kerja, kita harus tahu dulu kompeten diri kita gitu, kapasitas diri kita gitu, jadi bisa menyesuaikan juga ke depannya. Jadi akhirnya kompetensi kita apa, punya orang lain apa, disatukan kayak akhirnya jadi lebih kuat dan Betul. lebih cepat selesai gitu Betul ya. betul. Oke. Tapi dari Nunu sendiri udah mulai membangun jaringan profesional nggak sih? Gimana nih cara dari Nunu sendiri akhirnya untuk membangun jaringan profesional sampai akhirnya nanti bisa nih PNS, bukan ordal ya, tapi akhirnya Oh iya, betul betul. lebih ke ya tadi jaringan profesional. Sebetulnya belum yang banget gitu kan, cuma dimulai dari relasi-relasiku di sekarang gitu, kayak relasiku di teman-teman SMA aku atau teman-teman SMP ku yang kiranya kita punya eee, keinginan yang sama nantinya gitu kan, dan punya apa ya, bahasa jembatan-jembatan yang memudahkan aku untuk ke arah sana gitu kan. Ataupun dari relasi orang tuaku gitu, karena karena Umi juga guru gitu kan. Beberapa kali aku nanya gitu, beberapa kali aku cari tahu gitu sih menurutku. Belum sampai titik yang tinggi banget gitu aku mencari tahunya, cuma dimulai dari situ kayaknya bisa. Berarti akhirnya
mulai kerasa ya, kayak akhirnya Iya. udah ngeliat lah dari jaringan orang tua sendiri kayak, Iya. oh gini gini, akhirnya bisa belajar di sana. Tapi dari Nunu, apa nilai-nilai budaya di dunia kerja yang Nunu cari? Kayak misalkan, oh pengen ada kedisiplinan nih, harus Hmm. disiplin misalnya gitu. Atau apa nih nilai budaya yang Nunu cari dalam karir Nunu? Pasti sih, kedisiplinan maksudnya budaya saling bisa menerima gitu kan. Mhm, Disiplin juga, apalagi ini sih kadang banyak orang yang menyepelekan tepat waktu gitu. Jadi ketika ya disiplin ya mhm. maksudnya, ya itu berarti disiplin aja. Oke, itu penting banget ya? Heeh, karena disiplin ini kan banyak kan, Mhm, apa namanya, cabangnya kalau mhm, kita pretelin gitu kan. Ya kalau misalnya kita itu deh dimulai dari datang gitu kan. Kalau ketika misalnya kita datang aja udah telat itu tentu pekerjaan kita akan terhambat. heeh, maksudnya pekerjaan kita akan dikerjakan sama orang lain Mhm, gitu kan. Dan itu menyusahkan orang lain, sementara mhm, dia juga punya kerjaan yang yang lain lain, gitu. Apalagi kan guru gitu ya, kadang tuh suka fleksibel aja gitu. Si orang ini belum datang, "Oke, kamu" saya ganti. heeh, gitu. Oh ya, kayak Iya. gitu. Berarti saling mengandalkannya bukan dalam hal kayak gitu ya, tapi akhirnya membantu misalkan ide-ide apa nih, Nah inovasi nah, apa betul gitu ya. betul betul. Oke. Lalu, selanjutnya nih, Nuk, kita akan ada, eee, saya akan coba gitu ya, kita akan bermain workplace scenario role play. Betul. Nah, ini tuh kita akan role play ini adalah pernah nggak sih dengar RP, role Pernah play? pernah. Ya, apa nih role play kayak apa? Apa sih, apa, pura-pura jadi gitu Iya, kan kayak benar. sesuatu gitu kan, memperagakan gitu. Memperagakan, benar. Kita pura-pura berperan satu sama lain. Nunu mau jadi apa dulu nih? Nunu mau karyawan atau mau jadi pimpinan kira-kira? Kita coba. Mmm, aku ingin menjadi karyawan dulu deh. Oke, karyawan. Oke, kalau karyawan, silakan coba Nunu pikirin kalau misalnya Nunu tadi ya jadi seorang guru PNS, ya kan. Bayangkan saya adalah kepala sekolahnya dan Nunu pengen akhirnya, bernegosiasi gitu ya terkait pembagian tugas Dengan guru lain? dengan guru lain. Tapi karena saya sebagai kepala sekolahnya, Nunu harus coba apa, kasih tahu gitu ya dengan cara yang baik, gimana yang Nunu pengen gitu. Akhirnya Nunu bernegosiasi dengan saya sebagai kepala sekolah terkait pembagian tugasnya dengan guru-guru lain. Silakan ya, tadi kan Nunu udah milih kalau Nunu pengen jadi karyawan. Boleh, kok karyawan ya, setidaknya jadi kayak pegawai Pengajar. mengajar, jadi guru PNS di sebuah sekolah, saya kepala sekolahnya. Silakan Nunu kita dalam situasi role play, bahwa Nunu sebagai guru tadi bernegosiasi dari pembagian tugasnya. Mhm. Silakan. Oke. Selamat siang Ibu, mohon maaf saya dari, wali kelas kelas 5 ingin, eee, mengkonfirmasi terkait acara akhir sana untuk kelas 6. Nah, melihat dari beberapa, tugas yang diberikan dan diperuntukkan kepada saya, itu agaknya, harus apa ya, disertakan juga atau diinfokan juga kepada, setiap wali kelas untuk, mmm, mengetahui tentang akhir usaha tersebut. Maka dari itu saya meminta kepada Ibu untuk, mmm, setiap wali kelas apa ya, dimasukkan ke dalam grup WhatsApp, agar saya juga bisa membagi hal apa saja yang kiranya, setiap wali kelas bisa bantu dan perlu tahu, begitu, Bu. Oke, jadi, untuk akhir sana ini rencananya memang akhirnya ingin mengkolaborasikan seluruh wali kelas gitu berarti Iya, ya? betul sekali. Karena Oke. dilihat dari acaranya, cukup besar dan butuh bantuan dari beberapa wali kelas gitu. Karena saya sendiri agak kesulitan untuk meng-handle acara besar sendiri. Oke. Untuk, Anda sendiri, siapa aja yang kira-kira akhirnya sudah ada gambaran belum untuk pembagiannya? Untuk pembagiannya mungkin, eee, saya minta kepada 3 guru saja dari seluruh guru kelas 6, yaitu Ibu A, Ibu B, dan Ibu C. Ibu A ini saya sudah seperti yang saya lihat beberapa kali beliau juga sempat diberi amanah untuk, eee, apa ya, bertanggung jawab atas penampilan anak-anak ketika Mhm, akhir sana. Yang kedua, untuk komunikasi antar, guru dan wali murid itu saya minta kepada Ibu C untuk, menjadi penanggung jawab itu. Yang oke. terakhir untuk, eee, dan Ibu C ini, saya harap sih bisa membantu di bagian dekorasi karena melihat dari 2 tahun yang lalu juga, 2 tahun kebelakangan ini, Ibu C ini, bisa apa, diberi amanah untuk terlibat dalam dekorasi. Oke, baik. Saya setuju ya, dari pembagian tugas tadi juga melihat, kompetensi-kompetensi dari mereka, maka saya juga ingin, mempersilahkan kepada Ibu gitu ya, untuk akhirnya coba langsung aja di-invite gitu ya, Oke. lalu nanti mungkin pemberitahuannya baru nanti saya yang akan memberitahukan lebih dahulu gitu. Jadi silahkan di-invite dulu aja gitu. Baik, terima kasih banyak Ibu, terima kasih banyak Ibu, semoga, dengan ini bisa menambah, apa ya, kelancaran acara kita nanti. Oke, baik. Terima kasih. Gitu. Sama-sama. Gitu ya, kadang memang perlu banget gitu akhirnya koordinasi ke atas, ke bawah Betul dari betul. di lingkungan kerja gitu. Mhm. Dan enaknya ya punya atasan tuh yang ngerti juga gitu ya, Iya, nggak
juga akhirnya ngasih ruang kita untuk berkembang dan belajar Iya, lagi. betul sekali. Oke, next ke kebutuhan berikutnya hierarki tadi kan udah ada fisiologis udah ya, psikologikal sosial, terus di atasnya ada safety, lalu selanjutnya tadi ada love and belonging. Selanjutnya lagi kita ada esteem atau penghargaan nih. Biasanya kita pasti seneng banget ya, bukan hanya di lingkungan kerja gitu ya, ketika kita merasa diakui atas pekerjaan kita, atas usaha kita, kita diakui, diapresiasi, gitu, divalidasi itu adalah apa ya? Jadi itu tuh adalah sebuah penghargaan yang sederhana tapi membekas gitu ya. Mhm. Dari situ kita juga akhirnya, jadi punya dorongan untuk akhirnya membuat lebih baik lagi, berusaha lebih, maksimal lagi gitu. Nah, untuk itu nih, menurut Nunu sendiri gimana Nunu mendefinisikan ya, kesuksesan karir? Menurut kamu gimana nih? Definisi kesuksesan dalam berkarir itu kayak gimana? Kesuksesan dalam berkarir. Menurutku sukses itu ketika aku bisa, mencapai semua keinginan-inginanku Mhm. dalam, melakukan pekerjaan gitu. Atau juga aku bisa mengembangkan dan tetap terus bertahan dalam, mmm, pekerjaan tersebut gitu. Jadi tidak hanya, rutinitas yang berjalan saja tapi tanpa ada pengembangan, tapi, ya itu rutinitas tapi aku juga tetap ada perkembangan diri gitu. Karena atau capaian gitu, karena sejatinya, manusia itu kan tetap terus belajar gitu kan. Jadinya menurutku sukses itu ketika misalnya aku bisa memberikan apa yang aku punya kepada murid-muridku nanti dan aku juga tetap mendapat apa yang harusnya aku pelajari, Mmm, untuk dikembalikan lagi kepada mhm. mereka semua. Oke, jadi akhirnya, bisa memberi apa yang kita punya Mhm secara utuh gitu ya, dan mhm, kita juga akhirnya dapat feedback baik gitu ya, betul. kita juga terus upgrade Merasa puas jadinya. juga Mhm, kalau kita misalnya bisa memberi apa yang kita punya mhm gitu mhm kan, mhm. sampaikan Ada juga. kesenangan sendiri gitu ya, Iya betul kebahagiaan betul. tersendiri. Tapi bentuk pengakuan profesional yang Nunu harapkan ini gimana? Bentuk pengakuan Penghargaan, profesional, mmm, bentuk pengakuannya itu seperti apa yang Nunu harapkan? pengakuan profesional Mhm. ya. Ya seperti misalnya Misalnya kayak, kita nih, heeh, misalkan saya ingin menjadi konselor, saya pengen gitu ya orang-orang tuh mengakui bahwa saya itu ahli di bidang oh, konseling anak misalkan gitu. Saya pengen oh, diakui di bidang itu gitu, karena saya juga punya, beberapa udah ikut beberapa sertifikasi gitu ya di bidang mmm. itu, misalnya gitu. Gimana kalau dari Nunu sendiri? Bentuk pengakuan profesionalnya yang seperti apa yang Nunu harapkan? Ketika kita misalnya punya sebuah, kemampuan atau keahlian, tentu dimanapun kita berada, kita akan selalu diakui akan keahlian kita gitu Mhm kan. Ya tadi seperti yang, Syam bilang gitu kan, aku akan merasa, diakui ketika misalnya orang-orang tuh paham, tentang sejauh mana mhm aku, melakukan atau melakukan sebuah keahlian tersebut. Karena, eee, apa ya, aku akan gini, sebuah keahlian tuh akan terlihat ketika, sudah ada hasilnya mhm gitu kan. Jadi, bukan semena-mena kayaknya aku harus mengajukan diri karena aku ahli gitu, itu mungkin banyak orang yang nggak bisa langsung percaya mhm gitu. Nah, mungkin aku akan merasa diakui gitu, keahlianku ketika semua orang bisa mengapresiasi. mhm, oke. Tapi untuk akhirnya mengukur pencapaian dalam karirnya itu gimana? Untuk mengukur pencapaiannya ya? Mmm. Pencapaianku dalam berkarir. Mhm Contohnya misalnya aku bisa berinovasi gitu, aku memunculkan ide-ide baru dalam mengelola kelas misalnya. mhm Itu aku bisa merasakannya di diri aku. Misalnya ketika aku, ingin nih punya target, "Ah, kayaknya aku harus ngubah nih, apa namanya, metode dalam pengelolaan kelas." Akhirnya aku usahakan untuk, mencapai itu. Ketika itu udah tercapai atau misalnya ketika aku merasakan impact-nya dari mhm. usahaku, itu baru yang dinamakan, sebuah inovasiku tercapai gitu. Jadi ketika aku sudah mendapatkan, atau merasakan impact dari, usahaku gitu. Jadi akhirnya mengukurnya dengan akhirnya inovasi apa, terus Mhm, pengembangan-pengembangan baru apa yang akhirnya betul betul bisa diberikan gitu ya, jadi betul. terukur dari sana pencapaiannya. Tapi ada target tersendiri nggak sih pengembangan profesional untuk diri Nunu sendiri? Kalau aku pribadi sebagai guru bahasa Inggris, pencapaianku, di bidangku sendiri terlebih, harus selalu bisa apa ya, jadi, maksudnya kan kemampuanku yang sekarang ini mungkin, belum terbukti gitu, maksudnya belum teruji karena Mhm, aku juga belum, meluncur gitu di dunia kerja gitu. Menurutku ketika aku sudah memiliki kemampuan itu, aku, pertanyaannya apa? pengembangan Oh profesional iya, targetnya. dari yang aku punya, eee harus diselaraskan dengan kemajuan, Mmm, entah kemajuan teknologi atau kemajuan kan biasanya ada kemajuan apa namanya, teknologi informasi. bukan bukan, perubahan-perubahan kurikulum gitu. Jadi, Iya, apa yang aku pelajari saat ini tentu berbeda sama nanti yang aku jalani gitu. mhm, Jadinya, aku bisa menyelaraskan ilmuku yang sekarang dengan kemajuan teknologi dan juga perubahan-perubahan dari dalam kurikulum mhm, kurikulum belajar. itu penting banget ya karena, Iya kita selalu senang dapat guru yang akhirnya ngerti iya zaman sekarang gitu iya, ya, betul betul betul.
kalau dari Nunu sendiri ya untuk akhirnya menjadi profesional nantinya gitu ya di bidang Nunu yang pilih ini, gimana Nunu membangun reputasi profesional gitu? Dengan ketika misalnya aku diberikan sebuah amanah gitu kan, aku cukup bisa mengerjakan itu dengan baik. Jadi, ketika aku bisa mengerjakan dengan baik, orang-orang juga bisa menilai gimana pekerjaanku. Jadi nggak perlu repot-repot aku membranding diriku untuk, Mhm, "Aku loh yang paling jago masalah ini, aku loh." mhm. Jadi cukup orang melihat kinerjaku dan aku memaksimalkan di bagian itu. Jadi dari sekarang memaksimalkan potensi atau amanah yang akhirnya diberikan, Betul betul. orang juga akhirnya udah kenal, "Oh Nunu nih Dikenalnya sebagai yang bisa sebagai ini nih, gitu. oke oke oke. Oke, kalau gitu kita akan kembali dengan, apa namanya, praktek. Coba mungkin Nunu boleh tulis 3 pencapaian terbaik, 3 pencapaian terbaik, Dalam hal apa nih? dalam hal apapun yang akhirnya akhirnya menunjang untuk berangkat ke sini, berangkat menjadi ingin jadi guru bahasa Inggris. Nah, 3 pencapaian yang paling, terbaik menurut Nunu, apa? Boleh di-share. Mmm, Ya, setelah tulis 3 pencapaian terbesar, kita akan mencoba untuk belajar, itu adalah biasanya kalau orang mau, melamar pekerjaan gitu ya, silahkan, masukkan dan yakinkan saya gitu ya dengan potensi dan kompetensi mmm, yang Anda punya. Silakan, 30 detik aja boleh. halo, perkenalkan nama saya Nursaida Mujahida dari, mahasiswa semester 6 jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Tentunya saya memiliki latar belakang atau, kecenderungan dalam bidang pendidikan. Saya fokus di bidang pengajaran, atau lebih spesifik di dalam bahasa Inggris. Dengan pengalaman, mengajar saya, selama untuk mengajar bimbel 1 tahun dan untuk mengajar sekolah 1 tahun juga. Mmm, pencapaian terbesar saya untuk pencapaian terbesar saya adalah, mengaplikasikan semua ilmu yang sudah saya dapatkan dari perkuliahan, mengaplikasikannya dengan pengajaran baik, yang eee mempertahankan nilai saya di perkuliahan. Itu bentuk capaian saya mmm, Untuk mendaftar di ya di dalam sehingga, saya berharap akan nanti, pencapaian-pencapaian saya berharap akan menghasilkan, atau apa ya, berdampak baik, nantinya ketika saya bisa dikasih kesempatan untuk bekerja di sini gitu, kepada siswa atau murid-murid di sini. Tujuannya saya, sebagai calon guru nantinya, eee, berharap bisa berkontribusi lebih dalam, mmm, mengedepankan pendidikan, anak-anak, atau, siswa-siswa di Indonesia di bidang bahasa Inggris. oke, Masya Allah ya. Berarti gimana nih setelah akhirnya melihat elevator pitch ini, apa yang kepikiran untuk kedepannya? Terpikirkankah? Oke, lebih memantapkan lagi semua-muanya gitu, baik dari apa sih alasan aku untuk ke sana, terus kayak ya itu, menguatkan dan mempersiapkan lagi gitu. Karena sebuah lembaga itu pasti banyak ya pertimbangannya gitu, bukan cuma latar belakangnya aja, tapi buktinya mana Buktinya mana? gitu. Iya, oke. Mantap, Nu. Sekarang kita lanjut ke kebutuhan yang paling terakhir, yaitu self actualization atau aktualisasi diri. Di mana, ketika kita akhirnya bisa upgrade diri gitu ya, kita juga akhirnya diberdayakan kembali gitu. Biasanya kayak kita dikasih apa ya, kesempatan untuk ikut pelatihan misalkan dari guru ini akhirnya dikasih pelatihan guru bahasa Inggris nih ada di mana gitu, nanti dapat sertifikasi apa gitu ya. Kita perlu gitu ya di ruang pekerjaan, di ruang karir gitu ya, perlu banget kayak gitu. Untuk apa? Untuk kita tuh ngerasa kayak tertantang, tapi kita juga akhirnya bisa mengatasi masalah-masalah ini juga akhirnya makin besar gitu. Oke. Kalau dari Nunu sendiri, apa passion dan potensi yang terbesar gitu ya yang pengen Nunu, kembangkan? Kalau aku pribadi melihat dari latar belakangku yang sekarang, tentunya akan lebih fokus ke dalam pengembangan pengajaran bahasa Inggris gitu. Eee, Mungkin di awal aku akan, coba mencari sebanyak-banyaknya pengalaman
baik dari beberapa aku dengan mencoba beberapa mengajar di beberapa tempat gitu kan. Dari situ mungkin aku bisa mulai apa ya, mengumpulkan sebanyak-banyaknya ilmu dan informasi yang nantinya bisa aku kembangkan atau aku apa ya, aku lanjutkan untuk membuat, usahaku sendiri gitu. Ya tadi dengan me-launching misalnya bimbel atau ya semoga ada sekolah gitu kan, aku menjadikan, pengalaman itu untuk ya sesuatu yang nantinya bisa, apa ya, Apa, bisa eee dikembangkan dan diaplikasikan iya betul berarti? sekali, Oke, gitu. penting banget ya akhirnya kayak gitu. Tapi kira-kira nih ya dari akhirnya karir yang udah dipilih tadi, udah tahu passion dan potensi apa yang pengen dikembangkan gitu ya. Tapi kira-kira emang karir ini tuh bisa nggak sih ngebantu Nunu untuk mencapai tujuan hidup Nunu? Mmm, menurutku karirku itu bisa mencapai tujuan-tujuan, oke. Karena sebetulnya karir ini kan salah satu tujuan kenapa aku, menjadi aku yang sekarang gitu Hmm. kan. Makanya, dengan aku mencapai, karirku menurutku itu sudah, adalah bentuk daripada aku, mencapai tujuanku dalam hidup. Karena ya aku yang sekarang salah satunya untuk mencapai karirku itu, Hmm. gitu. Oke. Tapi kontribusi kalau akhirnya tadi udah bisa mencapai tujuan, maksudnya jalan mencapai tujuan, tapi kontribusi yang ingin Nunu berikan melalui karir ini apa? Melalui karir ini, kontribusinya. Kontribusiku dalam, sebagai guru bahasa Inggris nantinya gitu. Harapannya yaitu salah satunya kita sebagai, anak-anak Indonesia gitu kan, yang nantinya hidup di 10 tahun ke depan dengan perubahan-perubahan gitu kan. Eee, aku harap sih aku bisa berkontribusi apa ya, meningkatkan atau memajukan kembali, meng-upgrade lagi gitu kan anak-anak yang, sekiranya masih perlu atau membutuhkan, bahasa Inggris ini di dalam, menjadi bahasa internasional. Apalagi kan bahasa Inggris ini kan nantinya kayaknya, apa ya, sekarang aja udah banyak kan Hmm. bahasa-bahasa yang kiranya tanpa sadar ternyata kita menggunakan bahasa Inggris di Hmm. dalam kehidupan kita gitu kan. Nah, bahasa-bahasa itu nanti akan lebih sering muncul di, 10 tahun atau berapa tahun ke depan yang akan dihadapi sama anak-anak di bawah kita gitu kan. Makanya aku akan sebisa mungkin berkontribusi dalam, apa ya, menyalurkan ilmu-ilmuku gitu kan kepada anak-anak Indonesia. Oke, keren banget ya. Akhirnya ke Amin depan kan amin. makin makin lebar permasalahan-permasalahan yang ada, Iya, makin betul. banyak kemajuan-kemajuan yang ada. Bahasa Inggris ini juga akhirnya jadi bahasa pengantar yang cukup penting dan sangat penting bahkan Betul untuk betul. akhirnya kita bisa apa ya, mengakses secara global gitu Betul betul. semuanya ya, informasi. Karena ketika dia udah punya basic gitu kan, udah punya basic bahasa Inggris, mau dimanapun dia ditempatin, Mhm. insya Allah dia akan apa ya, Mudah ya, ngerasa mudah. mudah dan dia akan terbang gitu loh. Hmm. Nggak cuma dia dia akan mengembangkan misalnya, si orang ini dia akan fokusnya di bagian pertanian, tapi Hmm. kalau misalnya dia akan mengembangkan pertanian Indonesia ke jejaring dunia gitu, jejaring Hmm. global gitu. Ini dimulai dari bahasa Inggris sebetulnya gitu. Oke, mantap banget ya. Lanjut nih, tapi untuk akhirnya Nunu bisa nggak sih akhirnya mendefinisikan makna dan purpose dalam bekerja? Makna bekerja bagi Nunu dan purpose-nya itu gimana? Definisinya menurut Nunu sendiri. Makna pekerjaan buat aku itu ibarat kayak makanan gitu, kayak ketika misalnya aku, eee, maksudnya itu bagian, terpenting dalam kehidupanku nantinya gitu, walaupun sekarang kelihatannya belum terasa Hmm. banget gitu kan. Tapi ketika nanti aku lulus gitu kan, hal yang terpenting atau dari sekarang pun kayaknya, "Oh kerja nih, Hmm. harusnya aku cari kerja," gitu. Karena di dunia gitu, di dunia, sumber sumber penghasilan atau semua hal itu akan berjalan ketika kita misal punya pendapatan gitu. Nah, pendapatan itu dapat dari kerja Hmm. tersebut gitu. Jadi menurutku, apa ya, kerja tuh bagiku kayak tombaknya kehidupan gitu kan, gitu sih. Dan, Hmm. tujuan daripada kerja itu ya salah satunya itu, untuk mempertahankan aku Hmm. dan apa ya, mengembangkan diriku untuk menjadi orang yang terus, eee, apa ya, menjadi yang lebih baik lah ya, Betul ya, intinya. tombak kehidupan. Karena kita nggak bisa jalan kalau nggak ada kerjaan, kita nggak Iya, bisa mencukupi segala yang kita butuhkan kalau nggak bekerja gitu ya. betul betul betul. Mantap banget. Terakhir terakhir nih, Yuk, eh apa legacy atau warisan yang pengen Nunu akhirnya tinggalkan melalui karir Nunu ke depannya? Maksudnya kayak dengan kontribusi Nunu, dengan potensi yang Nunu punya, dengan karir yang Nunu akan jalani nantinya gitu ya. Legacy apa yang pengen Nunu tinggalkan gitu untuk orang-orang generasi setelahnya? mmm, sebenarnya ini harus semua guru kali ya, untuk ketika mereka bisa menerima ilmuku dengan dan bisa mengaplikasikannya, itu warisan gitu menurutku. Karena ketika kita mengajar hingga bisa diterima atau sudah dipahami, itu akan apa ya, Hmm. nggak ada hal yang dia dapat gitu, nggak ada hal yang mereka dapat. Tapi, makanya aku akan mengedepankan, eee, caraku mengajar dengan
keselarasan dunia berkembang gitu. Hmm. Jadi menurutku warisan terbesar aku ke depannya adalah ketika muridku bisa mengaplikasikan ilmuku juga kepada murid-muridnya lagi atau ke dunia ini gitu kan. Jadi akhirnya terus berlanjut gitu Terus ya, berputar dan terus berputar berlanjut gitu. inovasinya dikembangkan lagi, terus dilanjutkan lagi. Oke, keren banget. Boleh tepuk tangan kalian. Mantap. Oke. Terakhir sebenarnya ada purpose mapping. Jadi Nunu boleh nanti setelah ini gitu ya, coba gambarin di sini gitu ya, kayak akhirnya impact yang tadi pengen dikembangkan. Misalkan Nunu boleh ditulis nih, tadi ya guru bahasa Inggris PNS, jadi boleh dikembangkan impactnya apa, terus legacy yang ingin ditinggalkannya apa, gitu. Terus passion yang pengen dikembangkan lagi apa tadi, boleh. Silakan. Oke, udah selesai Nuk? Untuk akhirnya nulisnya. Udah? Oke, pertanyaan terakhir sebenarnya. Udah tadi ya pertanyaan terakhir. Tapi kalau dari Nana sendiri gitu ya, setelah ini kita akan ada evaluasi dan tindak lanjutnya nih. Dari 0 sampai 100, berapa gambaran pemenuhan kebutuhan Nunu yang udah tergambar? Dari hierarki Maslow tadi ya, dari fisiologi paling bawah sampai aktualisasi diri paling atas. Untuk yang sekarang masih ada di 30%. 30%. Kenapa tuh? Karena dari beberapa dari tingkatan yang tadi sudah kamu jelaskan dan beberapa pertanyaan yang mungkin disampaikan juga gitu. Yang aku lihat dari aku pribadi ternyata belum cukup gitu ya ilmuku atau misalnya belum cukup ya perencanaanku untuk menghadapi masa kedepannya gitu, terlebih di dunia pekerjaan. Oke. Tapi dari akhirnya tadi ya, pertanyaan-pertanyaan yang udah diajukan, terus gambaran dari gambaran karir, model desain karir pakai hierarki Maslow ini gitu ya. Gimana dari Nunu sendiri? Apakah sekarang udah ada gambaran perencanaan karir gitu? Udah lebih jelas atau enggak dari Nunu sendiri? Mungkin lebih ya betul lebih ada gambaran gitu karena kalau kemarin kayak hanya perkiraan gitu kayak kayaknya bisa deh tapi kalau sekarang oh ternyata ada nih yang jelasnya gitu ada hal-hal yang emang perlu kita siapkan secara matang gitu dari tadi kan dari kenyamanan dari apa tadi fisiologi gitu bahkan sampai safety pun gitu kan jadi hal-hal tersebut yang mungkin aku sebelumnya kayak belum oh iya ya betul ya gitu sekarang sudah lebih tergambarkan gitu dari setiap aspeknya dan kayaknya aku perlu mempersiapkan itu. Oke. Jadi akhirnya udah mulai ada gambaran dan oh Bener. kayak banyak persiapan yang harus disiapkan Bener, juga bener. nih. Ternyata sekarang tuh belum cukup ya, masih banyak Masih nih. banyak nih gitu. Padahal kita udah masuk semester berapa nih? Semester 6 gitu Iya, ya. betul Yang banget. bentar lagi mau udahan, tapi kayak oh, ternyata masih banyak yang perlu dipersiapkan Bener. lagi gitu ya. Oke. Kira-kira rencana Nunu abis ini apa? Tindak lanjut ke depannya nih menurut Nunu, Nunu tuh abis ini mau gimana? Setelah aku lulus. Ya setelah Nunu lulus, tapi maksudnya setelah akhirnya bimbingan karir ini gitu ya. Rencana tindak lanjut selanjutnya untuk akhirnya mencapai karir Nunu gimana dari Nunu sendiri? Kalau aku pribadi, rencana pertamaku adalah memaksimalkan potensiku dulu. Karena kalau aku langsung mempersiapkan, misalnya aku ya ketika misalnya kita udah punya potensi, perencanaan dan pekerjaan akan lebih mudah gitu kan. Jadi setelah langkah pertama aku memaksimalkan potensiku, misalnya aku akan mana tidak perlu dan butuh belajar lagi atau dimantepin lagi dan perlu tinggal dikembangkan. Setelah itu mungkin baru bisa mencari tahu beberapa prospek kerja yang sesuai dengan aku ataupun bisa melanjutkan apa yang sudah aku tulis dari sini. Oke, mantap. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih guys, terima kasih Nunu. Terakhir banget kita akan main game. Sebelumnya kita langsung ini aja kali ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Kita sebenarnya tinggal milih aja yes or no gitu ya. Jadi pertama dulu tinggal pilih ya, Nunu yang ini atau yang ini. Pilih pilihan satu atau kedua. Tapi Nunu udah ada gambaran kan ya, punya pengen jadi guru ini. Terus tadi udah ada kebutuhannya apa, udah tahu kebutuhannya per bulannya apa, juga udah tahu gajinya berapa per bulan kan. Oke, di sini ada beberapa pernyataan yang bisa Nunu pilih. Kira-kira dari hasil bimbingan karir tadi, Nunu mau pilih yang mana nih dari pernyataan? Oke, kita lihat ya. Yang pertama, kamu baru aja lulus nih dengan gelar di bidang kamu ini ya, di bidang apa bahasa Inggris. Terus kamu harus memilih ada 2 tawaran pekerjaan. Yang pertama, posisinya ada di sekolah maju ya, sekolah internasional nih, dengan gaji tinggi, tapi pekerjaan itu nuntut kamu untuk nuntut kamu untuk akhirnya bekerja terus-terusan, tapi kurang kesempatan untuk akhirnya berinteraksi ke sosial, ke yang lain gitu ya. Nah, itu pilihan pertama. Atau Nunu mau pilih pilihan yang kedua, yaitu posisinya di sekolah biasa, sekolah negeri misalnya ya. Tapi gajinya lebih rendah dari yang tadi sekolah internasional. Suasana kerjanya nyantai gitu ya, bareng-bareng karena ada di desa gitu ya, jadi bareng-bareng. Terus bisa juga untuk akhirnya berinteraksi dengan dari dua pilihan itu, untuk mau pilih yang mana dari dua Aku pilihan tadi? memilih opsi yang kedua. Kenapa?
Karena tadi di Oke. Kenapa tuh, Nuk? Kenapa milih yang kedua? karena menurutku tadi kenyamanan itu nomor satu. Ketika misalnya kita mendapatkan gaji yang besar tapi apa ya, tertekan gitu kan tadi, jadinya kesehatan mentalnya terganggu dan lain-lain gitu. Jadi malah menyusahkan kehidupan kita gitu. Duitnya dapat tapi ternyata hidupnya nggak Susah ya? kan, penuh tuntutan gitu sih. Oke. Yang kedua, kamu udah kerja jadi guru ya, tapi kayak sekarang nih ada pemutusan PKK tiba-tiba gitu kan, maksudnya semuanya akhirnya di efisiensi akhirnya dikurangi ada pemecatan gitu ya. Nah, akhirnya bisa dapat untuk bekerja di tawaran lain gitu ya. Tawaran pekerjaan pertama ini memang stabilitas jangka panjang dan ada keuntungan kesehatan di sana. Terus ada lagi pekerjaan yang lain yang ditawarin lagi, yang kedua ada gajinya tinggi, potensi bonusnya juga bakal besar. Pilih yang mana? Sama ya, hampir sama kayak tadi ya. Jadi kita dalam bekerja juga tetap harus realistis gitu. Kan yang bekerja ini tubuh kita gitu kan. Ketika misalnya tubuhnya aja nggak apa ya, mendapatkan asupan kesehatan, ya mana kuat kita buat kerja gitu kan. Jadinya ya tadi apalagi stabilitas kan. Ketika misalnya stabil kerjaannya, kita juga bisa mudah menghandle hal-hal yang lain di luar kerjaan gitu. Mantap ya. Pilihannya berarti yang pertama. Nomor satu. Ketiga, Duduk ini udah. Nunu udah mau jadi klien aku hari ini. Wah, terima kasih juga sudah kasih banyak ilmu. Nunu juga tadi udah nih guys, Nunu udah menyampaikan beberapa apa ya, opsi-opsi dia nanti mau jadi apa di S. Terus di sini dia juga udah bikin ini ya, purpose mapping. Mantap banget. Dari evaluasi ini ya, maksudnya kita mengevaluasi, mudah-mudahan dari bimbingan karir ini Nunu bisa memetakan lebih lanjut lagi gitu ya, kedepannya mau gimana. Semoga. Terus Nunu juga udah mulai bisa apa ya, memulai step-step yang akhirnya setelah ini tadi Nunu udah sebutkan ya, tindak lanjut setelah ini Nunu mau mencari jejaring lagi gitu. Jadi itu bisa di apa ya, dikuasai sama Nunu dari sekarang gitu ya. Oke, amin. Yang terakhir aku doain ya, semoga apa yang Nunu cita-citakan, Nunu usahakan sekarang, Nunu ikhtiarkan sekarang, mudah-mudahan segera Allah kabulkan gitu ya. Allah mudahkan jalannya. Amin. Semangat terus, Nunu. Terima kasih juga. Semoga kita semua ya, aku, kamu, kita semua yang sedang berjuang untuk di dunia atau capaian tujuan yang kita kerjakan sekarang gitu kan. Semoga tercapai dengan mudah, dengan baik juga. Amin. Makasih, Nunu. Iya, terima kasih banyak waktunya, ilmunya. Dadah. Bener banget, guys.